Bagaimana jika hutang puasa Ramadan belum dibayar saat masuk Ramadan berikutnya? Ini Ramadan tahun lalu 1444. Nah, Ramadan ini ke sini tak sempat dia membayar, sibuk itu ini tak sempat bayar. Lewat masuk Ramadan berikutnya, maka dia kena denda 1 hari. Mohon doakan ibu saya sedang sakit. Nanti di akhir majelis kita berdoa atas nama Ibu Refnita. Di akhir majelis kita doakan yang sakit supaya diberikan kesembuhan. Berdosakah kita ikut partisipasi biaya di keluarga beli perlengkapan sembahyang mertua yang tak Islam? Beli dupa, beli kertas sembahyang dan lain-lain. Ikut berdosa karena siapa yang ikut buat maksiat dapat dosa maksiat. Maksiat yang paling besar adalah maksiat mempersekutukan Allah. Ada orang mau mabuk. Ibu-ibu sekalian, kami mau mabuk nih. Tolong nyumbang per rumah 10.000 ya. Ibu kasih. Mohon maaf, aku tak bisa mabuk. Cuman aku ngirim aja nih 20.000. Selamat mabuk kalian ya. Maka ibu berdosa. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang menengok kemungkaran falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Kemungkaran. Nyumbang mabuk kemungkaran, nyumbang syirik kemungkaran. Karena la ilaha illallah. Aku tak bisa nyumbang duit karena menurut agamaku tidak boleh menyumbang untuk perbuatan yang dilarang. Tapi aku mengasih hadiah. Dalam Islam boleh mengasih hadiah walaupun kepada saudara yang tak Islam. Ini ku kasih kau hadiah kain, ini ku kasih hadiah baju, ini ku kasih hadiah jaket, ini ku kasih hadiah suplemen vitamin, ini ku kasih hadiah Jadi tolong jelaskan ke keluarga kita supaya jangan sampai putus silaturahmi. Tadi kau minta iuran kan cuma 10.000 ya. Harga kain ini 200.000, harga baju ini 300.000, lebih banyak lagi. Artinya aku bukan pelit tak mau ngasih, tapi karena ini terkait dengan ajaran agamaku. Orang biasanya kalau udah kita jelaskan dia bisa nerima. Jelaskanlah dengan bahasa yang santun yang baik. Jelas? Islam ini agama sangat baik. Boleh kita bersedekah kepada saudara kita tak Islam? Boleh. Tapi kalau terkait tentang masalah perbuatan mungkar, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Bagaimana cara menyampaikan ke suami karena beliau selalu menjawab nggak apa-apalah, kan cuma ngikuti adat tradisi, bukan maksud-maksud lain. Dek, abang mau pergi sebentar ya. Pergi kemana bang? Ini acara malam tahun baru, mabuk-mabuk sebentar. Tak boleh itu bang, haram. Nggak apa-apalah, ini kan tradisi. Bisa? Tak bisa. Kalau bertentangan antara adat istiadat tradisi dengan agama, pakai agama atau pakai tradisi? Pakai agama, tradisi ditinggalkan. Karena tradisi yang mengandung perbuatan maksiat dan mungkar, agama Islam ini ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun tradisi yang baik-baik tak ada salah. Tapi kalau tradisi itu menyebabkan durhaka kepada Allah, tidak boleh. Jangan mengenteng-entengkan, jangan memudah-mudahkan. Agama Islam ini agama yang mudah, tapi jangan memudah-mudah. Jelas? Sekali haram tetap haram, tak ada tawar menawar. Haram.
Ya tapi ini tradisi keluarga kita deh. Jadi makruh lah ya, makruh ya. Oh, mana bisa? Bisa ditawar? Tak bisa. Bolehkah kita maaf-maafan sebelum masuk bulan suci Ramadan? Innallaha la yattali'u ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, diampunkannya semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban kecuali dua orang. Pertama musyrik, yang kedua musahin. Musahin orang yang berkelahi, bertengkar, belum berdamai. Malam nisfu Sya'ban semua orang diampunkan Allah kecuali orang musyrik dan orang bertengkar belum berdamai. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang bermaaf-maafan menjelang maafkan dosaku ya, ini mau bulan puasa? Macam mana itu? Terlambat. Karena mestinya bermaaf-maafan sebelum malam. Memang payah ya ceramah sama orang belum makan. Mestinya bermaaf-maafan itu sebelum malam nisfu Sya'ban. Nanti malam nih, malam nisfu Sya'ban, malam 15. Mestinya sebelum malam nisfu Sya'ban itulah minta maaf. Karena di malam nisfu Sya'ban itulah pembukaan pintu maaf sebesar-besarnya dari Allah. Daripada tidak sama sekali, jadilah. Udahlah malam nisfu Sya'ban tak dapat, jangan pula malam Ramadan tak dapat juga. Itulah maka sebelum Ramadan orang bermaaf. Jadi kalau ada orang, kau udah minta maaf, aku Pak Ustadz nunggu minta maaf, nunggu Idul Fitri lah. Nunggu minta maaf itu jangan menunggu Idul Fitri. Yakin betul dia malaikat maut itu datang sebelum Idul Fitri. Kira-kira bagus tak tradisi minta maaf sebelum Ramadan? Bagus. Minta maaf. Maukah Bapak Ibu memaafkan dosa saya? Mau Ibu memaafkan dosa saya? Udah selesai. Makanya ada tradisi kenduri, ngundang kawan, sahabat, tetangga semua. Setelah diundang semuanya, barulah kemudian dikasih makan, kirim doa untuk orang meninggal. Habis itu baru tanya, Bapak Ibu jiran tetangga kawan sahabat semua mau menyambut bulan suci Ramadan ini, saya minta maaf, maukah kalian maafkan saya? Habis itu orang itu pun kan udah kenyang, mau. Masih ada lagi tradisi mengundang kenduri sebelum puasa. Saya dulu tinggal di asrama waktu sekolah di Air Molek, Indragiri Hulu. Ada ibu ni yang orang Indragiri Hulu. Di situ tradisinya, saya tinggal di asrama, seminggu sebelum Ramadan itu tiap malam tak pernah makan di asrama. Rumah sini, rumah sini. Habis Ramadan satu pun tak ada ngundang lagi. Menjelang Ramadan itu luar biasa. Itu saya sekolah di sana tahun 95. Sekarang sudah 2024, 30 tahun yang lalu. Mudah-mudahan tradisi begitu masih ada lagi dilaksanakan orang. Bukankah setiap kali berbuat salah kita harus langsung minta maaf? Memang betul. Setiap salah langsung minta maaf. Tapi daripada tidak sama sekali, itulah maka ada tradisi minta maaf sebelum malam nisfu Sya'ban, minta maaf sebelum Ramadan, minta maaf pada pagi Idul Fitri, daripada tidak sama sekali. Yang paling bagusnya langsung minta maaf. Salah, terasa salah, langsung minta maaf. Ustaz kapan minta maaf? Saya minta maaf setiap mau selesai tausiah. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya tak ada sangkutan. Daripada kita cari dia di padang mahsyar. Padang panjang aja Pak ya, apalagi padang mahsyar. Bagaimana hukumnya mahar menggunakan uang mempelai wanita? Karena si wanita ingin maharnya di buku nikah tertulis 1 juta.
maka dia memberikan uang kepada laki-laki tersebut untuk dijadikan tambahan, karena laki itu hanya punya duit 100.000. Dek, aku tak ada, duitku cuma 100.000 ha. Kata si perempuan, bang, aku malu lah nanti kalau tertulis di surat nikah itu 100.000. Ini aku ada pula 900 ha. Ambillah, supaya nanti mahar nikahnya tertulis nanti di surat itu, ku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar 1 juta, supaya besar. Jangan sampai nanti ayahku kecil suaranya, dengan mahar 100.000. Nah, pertanyaannya, bolehkah si laki-laki itu meminjam duit untuk mahar? Boleh. Laki-laki mau menikah, dipinjamnya duit untuk jadi mahar, boleh. Kemana dia meminjam? Terserah dia minjam kemana. Si perempuan ini mengasih 900.000 ke calon suaminya itu, jelaskan dulu akadnya apa. Jadi kalau kalian yang belum menikah, datang nanti laki-laki mengatakan, ku pinjam duit kau 900.000, tanya, apakah ini utang? Kalau utang kapan kau bayar? Kau belum nikah aja udah berutang, gimana kau ini? Atau akadnya itu adalah hadiah. Ani ku kasih ya bang 900.000. Kalau hadiah, yang penting dalam Islam ini yang paling penting adalah akad. Ada namanya akad jual beli, ada namanya akad pinjam meminjam, ada namanya akad gadai. Boleh ku pinjam duit kau dek 900.000, kata si adik calon bininya, jangankan 900.000 bang, nyawa aku kasihkan. Satu-satunya kesalahan aku waktu hidup di dunia ini cuma satu lah bang. Apa dia? Jatuh cinta sama kau. Jangankan cuma 900.000, ambillah semua. STNK, BPKB, surat tanah, ambil semua. STNK siapa nih? Tak tahu STNK siapa. Jelas? Bagaimana cara mengganti puasa orang yang berutang dan orangnya sudah meninggal sebelum selesai mengganti? Hitung, tengok catatannya. Makanya ibu yang mengqadha puasa, catat. Ustazah mengandung suami tinggal puasa, menyusukan suami tinggal puasa, catat. Ada catatan sama dia. Berapa yang sudah diqadha, berapa yang belum, ada catatan. Ibu yang belum mencatat, catat bu, berapa yang udah, berapa yang belum. Sehingga nanti kalau ibu kasih tahu ke suami, bang, kalau aku mati, catatan hutang puasa di sini. Bayar ditengok. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi syamun, punya hutang puasa, soma'an huwaliyuhu, maka ahli warisnya nanti menggantikan puasanya. Apakah digantikan, diqadhakan atau dibayarkan fidyah? Tengok dulu, orang tak puasa ini kenapa? Misalnya saya punya ibu almarhumah mak saya, umurnya 70-an tahun. Dia tak puasa karena tua renta, maka tidak diqadhakan, tapi dibayarkan fidyah. Misalnya ibu punya emak, umurnya 50 tahun. Sehat dia. Waktu meninggal dia meninggalkan puasa, maka tidak difidyah, tapi diqadha. Tak jelas Pak Ustaz, entah berapa utangnya, entah fidyah, entah qadha. Tak bisa, karena tak jelas. Mintakan ampun kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Allahumma fillaha warhamha, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Tapi untuk ibu-ibu tolong catat. Siap ibu mencatat? Catat, buat buku kecil, buku catatan. Jika kita memiliki anak di luar nikah, siapa yang berhak menikahkan dia nanti saat dia akad nikah? Yang menikahkannya adalah sultan. Hadisnya, fas-sultanu waliyun man la waliyalaha. Sultan jadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Dia tak ada walinya karena ayahnya tak ada.
Wali itu pertama ayah, yang kedua atuk, yang ketiga abang, yang keempat adik, yang kelima abang ayah, yang keenam adik ayah. Ayahnya tak ada, atuknya Pak Ustaz, sedang ayah aja tak ada apa lagi atuk. Abangnya tak ada, abangnya laki-laki, yang ada kakak perempuan. Adik laki-laki pun tak ada. Abang ayah, sedang ayahnya aja tak ada, apalagi abang ayahnya. Siapa walinya? Walinya adalah sultan. Kalau dia tinggal di Riau, Sultan Siak Sri Indrapura. Apakah di Riau masih ada sultan? Tak ada. Karena Riau sudah bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 melawan Belanda. Sultan Syarif Qasim II menyerah bergabung bersama Presiden Soekarno. Maka Presiden Soekarno dianggap sebagai ulil amri ad-daruri bisyaukah. Presiden Soekarno dianggap sebagai sultannya orang Indonesia. Presiden Soekarno mengangkat Menteri Agama. Menteri Agama mengangkat Kepala Kantor Kanwil Agama Provinsi Riau. Kepala Kanwil mengangkat Kepala Kantor Menteri Agama Kabupaten Kampar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar mengangkat yang paling rendah di bawah selepel camat KUA. Itulah maka Pak Kualah. Siapa walinya nanti? Wali hakim. Wali hakim. Wali hakim itu kalau zaman sekarang karena tak ada sultan, maka wali hakimnya adalah Pak Ku. Maka tak ada di Indonesia Bu Kua. Tak ada Bu Kua. Kenapa tak ada Bu Kua? Karena yang menikahkan itu laki-laki, sultan. Aku nikahkan engkau sebagai aku wali hakim bagimu dengan Fulan bin Fulan dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Mu'alaf, masuk Islam. Ayah tak Islam, atuk tak Islam, abang tak Islam, adik tak Islam, pakcik tak Islam, abang ayah tak Islam. Siapa walinya? Wali hakim, sultan. Siapa sultan dan hakim di Indonesia? Pak Kua. Jelas? Ini kalian santri pulang nanti ke kampung halaman. Ustazah dari Ma'had Az-Zahra, murid Ustaz Somad. Iya, aku mau nikah besok, tak ada waliku. Ayah kau tak ada? Aku dulu kecil dibuang, dimasukkan ke kardus, dititipkan depan rumah panti asuhan. Dibuatkan orang tuh akte kelahiranku, binti kardus. Siapalah waliku ustazah? Ditanya kalian. Siapa wali dia? Wali kau karena tak jelas ayahmu, maka walimu adalah wali hakim. Wali hakim sekarang ini adalah Pak Kua. Pak Kua lah yang menikahkan dia. Jelas? Kalau ada ayah kalian menikahkan. Aku nikahkan engkau dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Bagaimana jika hutang puasa Ramadan belum dibayar saat masuk Ramadan berikutnya? Ini Ramadan tahun lalu 1444. Hutangnya mesti dibayar sebelum masuk Ramadan tahun ini. Ini Ramadan tahun ini. Mesti dibayar di sini. Tinggal ibu 7 hari mesti dibayar di sini. Yang masih ada hutang masih bisa kesempatan membayar besok hari Ahad, Senin. 2 hari masih bisa membayar. Tapi katanya tak boleh berpuasa di akhir-akhir Syaban, tak boleh puasa setelah nisfu Syaban. Yang tidak boleh itu puasa sunat. Kalau puasa qadha, puasa qadha mengganti. Nah, Ramadan ini ke sini tak sempat dia membayar, sibuk itu ini tak sempat membayar. Lewat masuk Ramadan berikutnya, maka dia kena denda 1 hari qadha tambah dendanya namanya fidyah. Yang selama ini kalau 7 hari cuman 7 hari selesai. Setelah lewat Ramadan ini maka dia kena 7 hari plus 7 fidyah. 7 hari qadha, 7 fidyah. Fidyah itu 1 harinya berapa Pak Ustaz? Makan pagi, makan siang, makan malam. Menurut Basnas DKI 60.000. Makan pagi, makan siang, makan malam 60.000. Berarti kalau tinggal 10 hari berarti 600.000. Sebulan tak puasa berarti 1.800.000. Jelas?
Bagaimana hukumnya orang tertipu online berupa uang? Apakah itu termasuk sodakoh? Saya Pak Ustadz tertipu 100 juta. Saya ikhlaskan aja Pak Ustadz. Itu bukan sodakoh, bonga. Mesti lapor polisi. Kenapa bisa tertipu? Karena saya diiming-iming. Siapa yang mengiming-iming? Grup WhatsApp. Lapor ke Polres, ke Poltabes, ke Polda. Ini grup WhatsAppnya. Channel YouTube, ini channelnya. Screenshot. Makanya kalau ada orang mengirim kabar apa, cepat screenshot sebelum dihilangkannya. Jangan mau menjadi korban penipuan. Karena duit tak balik, udah ku ikhlaskan aja lah. Kau ikhlas itu kan karena terpaksa, bukan karena sebab lillahi ta'ala. Apakah dia bernilai sodakoh? Sodakoh itu diberikan dengan ketulusan. Sedangkan ini adalah memang korban penipuan. Duit itu hilang. Niat itu sebelum, bukan sesudah terjadi. Daripada aku capek, udahlah aku ikhlaskan aja lah jadi nilai sodakoh. Kata siapa jadi nilai sodakoh? Mana dalilnya? Semua perbuatan mesti dengan dalil. Apa hukumnya perempuan ikut mengiringi jenazah? Perempuan mengiringi jenazah ke kubur hukumnya makruh. Perempuan bagusnya di rumah saja. Kenapa perempuan tak boleh mengiring jenazah sampai ke kubur? Pengalaman saya menengok perempuan histeris. Karena beda sama laki-laki. Laki-laki kalau dia menengok sesuatu dia tahan diam. Kalau perempuan udah pawak, histeris. Perempuan kalau dia trauma, dia seumur hidup. Beda sama laki-laki. Laki-laki mudah lupa. Kalau perempuan, nampaknya suaminya itu terkubur di liang lahat, ditengoknya itu seumur hidup dia trauma. Bisa rusak pikiran. Maka itulah mengapa perempuan tidak dianjurkan untuk ikut mengiring jenazah dan ke liang lahat. Jadi kalau ada perempuan mati suaminya, tak ikut dia ke liang lahat, orang berbisik-bisik, itulah tak sayang, mungkin mau berlaki lagi dia itu. Ini orang tak ngaji. Karena perempuan bagusnya di rumah, bukan ikut mengiring jenazah. Mau nangis di tepi liang lahat, aku ikut abang. Banyaklah saya tengok, padahal bukan mau ikut bohong aja itu. Mana pula ada mau dia masuk ke dalam. Banyaklah ustaz-ustaz yang di situ melarang, jangan bu. Saya kalau ada orang nangis di tepi kubur, saya tak pernah larang, saya diam aja, saya tengok. Betul tak dia nih mau masuk? Kalau ada nanti orang menangis di tepi kubur, jangan dilarang, biarkan. Masuklah kau, masuk. Mana ada mau masuk? Sandiwaranya aja itu. Tapi kalau anak yang mati mungkin, karena kehilangan anak ini luar biasa. Makanya dianjurkan perempuan di rumah saja berzikir, berdoa, baca Quran, karena perasaan perempuan yang lebih halus daripada laki-laki. Ingatan perempuan lebih kuat daripada laki-laki. Histerisnya perempuan lebih dahsyat daripada laki-laki. Makanya kalau nampak ibu ada laki-laki yang histeris, jangan bencong. Kau laki-laki apa perempuan? Laki-laki itu tidak histeris. Saya sebenarnya perempuan terjebak di tubuh laki-laki. Oh, dasar hombreng. Karena saya pernah melihat ceramah di sosmed, katanya nggak boleh, tidak dianjurkan, makruh hukumnya. Jadi yang mengiring jenazah itu sampai ke kubur hanya laki-laki. Itulah kaji kita sore ini. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1445 Hijrah. Taqabbalallah minna wa minkum sholihal amal. Ibu, ini ada grup WhatsApp pengajian kita nih. Ada grup. Siapa admin ustazah mengelolanya? Ustazah Silvi.
Ibu kalau ada pertanyaan terkait Ramadan, berjumpa nanti di jalan masalah ini, kirimkan ke Ustaz Silpi, nanti Ustaz Silpi mengirimkan ke Ustazah Fatimah, saya kirimkan jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan terkait tentang puasa Ramadan. Ragu, nanti kita jawab. InsyaAllah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Taqabbalallah minna wa minkum salihal a'mal. Ala hazihi niyah, mudah-mudahan kita sehat walafiat, diterima amal ibadah kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berikan kami berkah di bulan Sya'ban dan terimalah amal puasa Ramadan kami ya Allah. Almarhumah ibu, almarhum ayah, almarhum datuk nenek, guru-guru kami, Allah maghfir lahum, ampunkan dosanya. Warhamhum, berikan mereka rahmat. Wa'afihim, maafkan segala silap salahnya. Wa'fu anhum, berikan mereka kebaikan akhirat ya Allah. Waj'alil jannata mathwahum, jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surga. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya taman-taman surgamu. La taj'al quburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya satu dari lubang neraka. Allahumma sahih ajsadana, sehatkan badan kami supaya kami bisa berpuasa Ramadan. Wa qawi imanana, kuatkan iman kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.